Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa apa ya, sembarangan asal beli tanaman ketika rumah kita juga nggak layak buat beli tanaman-tanaman yang besar. Kasihan tanamannya nanti ketika dia tumbuh semakin besar, dia harus apa ya, bertahan dengan keterbatasan kayak gitu. Halo Sobat Hijau, ketemu lagi sama Papa John di sini. Topik kali ini adalah rekomendasi terkait aroid untuk di indoor atau di rumah minimalis, dan perawatannya akan seperti apa, seperti itu. Jadi nggak apa ya, nggak semua jenis aroid itu bisa cocok untuk di rumah yang kecil atau minimalis seperti rumah saya ini. Misalnya itu tuh di belakang saya tuh monstera, itu udah berapa daun ya, 1 2 3 4 5 6 7 daun. Nah, untuk yang jenis seperti ini nih, ini deliciosa, ini daunnya bisa besar banget. Saya nggak tahu nanti pasti ketika dia sudah tumbuh maksimal dengan ukuran daun yang mungkin diameternya bisa 50 cm lebih. Ukuran diameter daun ya, bukan diameter tanaman. Mungkin diameter tanamannya akan butuh space sekitar ruang atau 2 meteran. Jadi deliciosa itu mungkin udah nggak cocok lagi untuk ada di sini. Jadi harus dipropagasi atau saya pindahkan ke lapak di koperasi seperti itu. Nah, apa aja sih tanaman-tanaman yang sebenarnya cocok untuk rumah yang minimalis, kemudian untuk ditaruh di indoor, dan perawatannya seperti apa? Nah, pengalaman saya yang saya jalani selama ini, ada beberapa tanaman yang saya pelihara di rumah, yang jadi favorit saya untuk di indoor itu. Misalkan yang pertama itu adalah ini. Ini adalah Scindapsus. Ini yang Truby Moonlight, varigatamin. Nah, Scindapsus ini dia memang merambat, dia akan butuh turus yang tinggi, tapi kalau kita sering propagasi kan nggak terlalu apa ya, bisa kita antisipasi lah. uh, Ukuran tanamannya tingginya tuh bisa diatasi dengan propagasi seperti itu. Namun ukurannya dia nggak butuh space yang besar, kira-kira 30 cm kali 30 cm itu cukup buat jenis Scindapsus seperti itu, karena dia uh, daunnya itu tumbuh rapat dan nggak terlalu besar. Mungkin telapak tangan ini sudah bisa dikatakan cukup besar untuk Scindapsus seperti itu. Ini yang pertama, Scindapsus. Nah, kemudian untuk perawatannya sendiri, kalau tanamannya ditaruh di indoor, usahakan itu pakai media yang poros. Jadi itu yang pertama. Kemudian eh, penyiramannya paling cepat saya 2 hari sekali, karena kalau di indoor itu anginnya kurang, jadi media tanamnya kelembapannya cenderung bertahan lebih lama ketimbang dia ditaruh di outdoor seperti itu. Jadi penyiraman yang nggak boleh sering-sering. Kemudian yang ketiga itu eh, potnya sering-sering diputar. Jadi ini untuk apa ya? Untuk membuat pertumbuhan daunnya itu bisa roset. Jadi nggak tumbuh ke satu arah aja gitu. Misalkan arah matahari dari timur tuh ngadep ke depan. Jadi dia nggak tumbuh ke depan aja, tapi dia tetap berputar seperti itu. Jadi tetap roset. Misalkan ini. Nah, sekalian aja. Ini adalah tanaman favorit saya selanjutnya untuk saya taruh di indoor. Ini adalah Florida Beauty. Sebenarnya untuk Florida Beauty, diameter tanamannya sendiri, tanaman ya bukan daun ya, itu bisa sampai 1 meter lebih. Tapi karena Flobe ini saya sering cutting-cutting, jadi nggak pernah dia sampai sebesar itu. Nah, kalau untuk ini mungkin hmm, space yang dibutuhkan itu sekitar 50 cm kali 50 cm. Ini saya tanam di pot ukuran 10.
atau 12 ya. Sepertinya ini 10 pot diameter 10 cm. Nah, kecenderungannya juga ketika taruh di indoor, tanaman itu um, pertumbuhannya jadi agak lebih lambat ketimbang yang di outdoor. Karena mungkin pengaruh ke fotosintesis yang kurang sempurna juga, jadi berpengaruh ke apa ya namanya ya, pertumbuhan tanaman. Kemudian dia juga mungkin butuh udara segar. Jadi saran saya ketika kita naruh tanaman di indoor, sekali-sekali ditaruh di outdoor juga supaya dia dapat udara segar. Misalkan kalau saya itu 3 hari sekali paling lambat itu tanaman saya taruh keluar, saya rotasi, kemudian besoknya saya taruh ke dalam lagi seperti itu. Nah, ini yang kedua, Florida Beauty. Nah, kemudian tanaman aroid yang saya taruh di indoor lagi itu adalah jenis aglonema. Ini adalah aglonema siamjet. Ada beberapa jenis aglonema yang cocok banget buat ditaruh di indoor sih kalau buat saya, seperti Lotus Delight karena dia juga nggak terlalu besar ukurannya, nggak seperti saudara-saudaranya lain, Big Mama, Big Papa, dan teman-temannya. Kemudian ada juga Pride of Sumatra, itu juga lumayan minimalis bentuknya, dia roset dan nggak makan space banyak seperti itu. Tapi kalau saya yang saya taruh di rumah karena favorit saya ini adalah aglonema siamjet yang saya taruh di rumah seperti itu. Kemudian aroid lain yang saya taruh di rumah itu adalah apa ya, di indoor. Sebenarnya ini taman kecil, tapi biasanya kalau indoor saya taruh di tangga. Kebetulan tangga saya itu ada jendelanya dan menghadap ke timur seperti itu. Nah, berikutnya adalah kuping gajah. Nah, enak kuping gajah, dia seperti aglonema juga sebenarnya. Dia tumbuhnya roset dan nggak makan banyak tempat. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis kuping gajah yang daunnya nggak terlalu besar dan nggak makan tempat. Misalkan Anthurium dorayaki seperti ini, kemudian ini Clarinervium. Clarinervium juga biasanya tumbuh nggak terlalu besar. Dia mungkin ukuran daunnya cuma maksimal yang saya lihat itu panjangnya 30 sentian. Itu juga udah besar banget, saya perhatiin untuk ukuran Clarinervium. Begitu juga ini dorayaki yang udah disilang, makanya daunnya agak besar. Tapi kecenderungannya biasanya nggak besar-besar amat sih, kayak gitu. Nah, kemudian satu lagi itu uh, ini, aduh, dari philodendron saya juga suka apa ini, pedatum. Sebenarnya saya lebih suka gladhens ketimbang ini, tapi karakter gladhens dengan pedatum itu mirip, cuma gladhens bentuk daunnya lebih ramping-ramping, tapi karakternya sih sama kayak stangnya yang panjang kayak gitu. Jadi seneng aja, ini yang formnya normal hijau seperti itu. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa apa ya, sembarangan asal beli tanaman ketika rumah kita juga nggak layak buat beli tanaman-tanaman yang besar. Kasihan tanamannya nanti ketika dia tumbuh semakin besar, dia harus apa ya, bertahan dengan keterbatasan itu kayak gitu. Oke, mungkin di episode kali ini itu dulu. Tetaplah berkebun, tetaplah propagasi dan hijaukan taman dan rumahmu supaya oksigen kita semakin berkualitas dan kita tetap sehat selalu. Salam hijau, terima kasih sudah menonton.